Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jogi Saragi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Saya berasal dari Sinode GKPS Pematang Siantar. Di sebelah saya adalah... Perkenalkan, nama saya Devi Octavia Tahayan. Saya dari Sinode HKBP. Dan di sebelah Devi adalah saudara Vito dari Fakultas Teologi dan juga berasal dari Sinode HKBP sama seperti saudari Utahian. Baik, di sini saya ingin berdiskusi kepada kalian berdua terkait dengan sejarah gereja. Saya ingin bertanya Bapak Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja kita itu. Dia itu pernah dikeluarkan dari sekolah hukum. Padahal bapaknya ingin membuat dia atau ingin merencanakan bahwa dia itu menjadi seorang pengacara. Itu kenapa dia keluar ya? Sebenarnya dia keluar bukan karena ada hal yang apa, cuman dia di situ merasakan ketidakpastian. Lalu dia mencoba untuk masuk ke sekolah teologi dan bahasa-bahasa Latin serta filsafat. Namun di situ juga dia merasa tidak ada kepastian. Dan akhirnya juga dia memasuki sekolah yaitu biarawan. Di situ dia merasakan bahwa spiritual yang semakin kuat dan di situ dia merasakan kalau dirinya sendiri bisa suci. Terus gimana untuk kalian dua itu reformasi gereja itu gimana sih awalnya itu? Karena sepintas aku tahu itu Bapak Martin Luther itu cuma tidak setuju dengan kebijakan gereja itu, yang maksudnya gimana? Bisa kalian jelaskan dulu yang itu, bagian itu? Jadi pada awalnya itu Martin Luther ini melakukan sebuah reformasi, tapi para kepausan yang ada di negara itu tidak menerima reformasi yang dibuat oleh Martin Luther ini. Di mana Martin Luther ini tidak terima bahwasannya ada penjualan buku indulgensi yang dimana dia berpendapat bahwa buku indulgensi ini bukan buku yang bisa menghapuskan dosa. Jadi di situ dia mencantumkan 95 dalil serta membuat pembebasan dari kepemimpinan yang ortodokser, di mana ia berpendapat bahwa sebuah negara itu tidak dipimpin oleh kepausan, tetapi diatur oleh pemerintah. Dan pada saat itu juga dia bergabung dengan orang-orang yang ingin melakukan sebuah perubahan yang disebut dengan Calvin dan Zwingli. Oh, berarti secara tidak langsung sebenarnya ini Martin Luther ini sebenarnya tidak sengaja gitu. Dia menjadi penyebab berdirinya gereja Protestan. Itu sama, sepenangkap saya sepertinya gitu ya? Iya, pada dasarnya dia sebenarnya tidak ingin mendirikan gereja baru, cuman karena tidak setuju dengan beberapa kebijakan dari gereja Katolik saat itu, dia ujung-ujungnya banyak mengikuti suara dia gitu ya. sebenarnya dia tidak mau menjadikan gereja baru, namun dia cuma mau mengadakan reformasi, suatu perubahan. Tetapi dengan bersikeras-kerasnya kepausan pada saat itu sehingga dia diasingkan dan ya dia bergabung bersama Calvin dan Zwingli. Lalu bagaimana dengan Calvin dan Zwingli itu sampai ke ajarannya ke Indonesia itu seperti apa ya? Itu yang dibawakan oleh misionaris-misionaris lainnya. Tetapi yang Lutheran yang seperti kita rasakan pada saat ini yaitu yang ada di Sumatera, Lutheran yang berasal dari Sumatera Utara. Itu yang membawa ajaran Lutheran, kekristenan Lutheran itu ke Sumatera Utara itu salah satu tokohnya itu siapa ya? Salah satu tokoh yang berkembang sampai pada saat ini, bahkan dikenang pada saat ini, ada Nommensen, di mana Nommensen ini adalah orang yang berjuang datang dari Jerman ke Sumatera selama 142 hari perjalanannya dari Jerman ke Sumatera, di mana dia selama perjalanan 142 hari ini dia mempelajari bahasa Batak. Dia mengubah Alkitab atau yang disebut dengan Injil, atau dengan orang Batak menyebutnya dengan Bible. Dia mengubah Alkitab ini dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia lalu ke bahasa Batak. Dengan adanya 142 hari ini, dengan modal dia belajar bahasa Batak selama 142 hari ini, dia dengan sangat lancar berkomunikasi dengan orang Batak. Jadi di situ pada masa reformasinya itu, karena dia sudah memiliki modal yang bisa dikatakan cukup kuat, di situ dia membawa HKBP ini. Terus teringatnya ajaran Lutheran ini, yang membawa ajaran ini ke Sumatera Utara ini awalnya siapa? Kan begitu banyak misionaris yang kita tahu itu membawa ajaran ini ke Sumatera Utara. Itu siapa-siapa aja kalau misalnya boleh tahu yang berhasil lah gitu membawa. Datangnya misionaris banyak yang mengalami problem, masalah. Ada yang mati terbunuh, mati martir, dan ada juga yang diusir juga dari suatu tempat tersebut. Maka yang berhasil adanya Gevan Hassel bersama Nommensen juga. Oh, salah satunya Nommensen? Iya. Dari sekian banyak itu misionaris kulit putih, itu kenapa cuma Nommensen? Atau yang satu lagi yang disebut siapa tadi? Gevan Hassel. Kenapa cuma mereka berdua aja yang berhasil? Itu apa alasannya? Apakah mereka ada punya cara-cara khusus untuk mendekati orang-orang
suku-suku Batak yang belum masih menganut ajaran animisme, itu mereka menggunakan metode kayak mana? Oke. Mereka sudah mempunyai modal dalam perjalanan mereka dari Jerman ke Sumatera. Mereka sudah belajar bahasa Batak untuk mendekati ini bangsa Batak. Jadi pelayanan yang diberikan Nomensen, berbagai macam pelayanan dapat menarik orang-orang Batak ini untuk mengikuti Nomensen. Dia memulai dari menerjemahkan Alkitab dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Batak. Saat dia sampai ke Selindung, dia bertemu dengan Gimana? Gimana ini salah satu misionaris dari mana? Dari Jerman. Jerman juga. Oh, berarti saya menangkap saya itu Martin Luther ini menggunakan pendekatan yang persuasif, dalam artian dia menggunakan bahasa Batak supaya dia lebih diterima gitu. Supaya orang Batak yang saat itu masih menganut animisme itu lebih merasa dekat dengan Nomensen ini kan. Bahwa dia Nomensen ini bukan musuh, karena dulu kan kalau nggak sebersalah saya itu orang-orang kulit putih dianggap musuh kan sama orang-orang kita orang Batak kan. ya, Sebelum adanya kekristenan di sini kan. dengan disebutnya si sebuah mata. Kalau bahasa Bataknya itu sebuah mata, atau dalam bahasa Indonesia itu kulit putih. Jadi orang Batak itu kalau contohnya kulit putih itu dianggap musuh karena ada semata kita juga pada dasarnya penjajahan juga dilakukan oleh orang Belanda atau yang orang kulit putih. Jadi mereka mungkin masih lama karena orang kulit putih. Makanya sampai ada yang mati-mati sampai diusir. Jadi Nomensen ini yang masuk ke tanah Batak ini dan berhasil karena kembali lagi dia punya modal yang sangat cukup banyak, dan itu yang membuat orang-orang Batak makin penasaran akan apa yang dibawakan oleh Nomensen ini ke tanah Batak. Jadi makin hari orang Batak ini makin banyak yang mau mendengarkan penginjilan yang dibawa oleh Nomensen ini. Oh, terus kalau misalnya ini, apakah ajaran Kristen ini itu hanya sebatas sampai di akhirnya itu sampai hanya di AKBP doang, atau ada gereja-gereja baru yang bermunculan itu? Ini yang perjumpaannya Nomensen bersama Heine dan Klanger di situ terjadi, dan diberikannya kekuasaan, diberikannya hak penginjilan kepada RNG. Jadi mereka disitulah lahirnya HKBP. Dan ada juga ini masyarakat Batak yang berada di Selindung itu melakukan penginjilan juga ke berbagai tempat, dan tepatnya di Siantar. Mereka melakukan penginjilan, namun ada beberapa orang yang berpendapat kalau Injil ini tidak sebatas hanya bangsa Batak saja yang bisa digunakan, melainkan bisa berbahasa mereka sendiri. Jadi terjadinya GKPS, HKI, dan berbagai macamnya. Oh, berarti itu terjadinya GKPS itu kan, itu kebetulan itu salah satu sinuriku. Berarti itu salah satunya karena kan kita tahu bahwa orang Batak ini kan nggak cuma bahasa Batak Toba saja kan, ada Batak Simalungun, Batak Karo. Jadi mereka itu biar lebih dekat dengan sukunya masing-masing itu menggunakan bahasa mereka sendiri. Berarti kalau penangkap saya itu berarti ini sehingga secara tidak langsung atau secara tidak sengaja mereka itu jadi mendirikan gereja baru gitu kan, tapi dengan mengikuti bahasa mereka dan kebudayaan mereka kan. Yeah. Sama seperti GKPS atau kalau nggak salah suku Karo GBKP kan. GBKP. Oh, berarti gitu. Lalu Mereka ini bukan menciptakan, mendirikan gerejanya sendiri, mendirikan gereja akan kesukuan mereka, tetapi tidak lepas dari Lutheran yang dibawakan oleh Nomensen ini. Oh. Itu sebagai pendekatan agar mereka lebih mudah mengerti bagaimana sebenarnya Kristus yang ada, dalam arti mereka bawa ke dalam diri mereka sendiri begitu. Berarti gini ya, karena secara sepenangkap saya berarti orang-orang itu lebih cenderung menerima sesuatu yang baru jika sesuatu itu kayak terkesan ada dekat sama mereka, seperti misalnya ajaran ini harus kayak ada penggunaan bahasa dengan bahasa mereka sendiri gitu kan, biar bahwa ini bisa diterima gitu kan, lebih cepat kan. Apakah betul ya kalau kayak gitu ya? Iya, mencari ke titik nyamannya sendiri. Oh, oke. Oh, gitu aja. Oke, baiklah. Dengan ini sekian bahwa pertanyaan saya terkait diskusi kita. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.